Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir nih. Berarti kita udah nggak boleh basa-basi lagi. Lebih nggak boleh basa-basi lagi, udah nggak boleh. Pokoknya sekarang udah waktunya Adin aja kita tanya-tanya terus. Masalahnya saya belum boring nih. Belum boring, saya juga belum boring. Kita ngobrolnya walaupun sering tapi nggak boring-boring. Wow. Adin, ini Adin itu selama traveling gitu ke 24 negara, entah itu bareng sama keluarga, entah itu bareng sama suami. Aku sih lebih tertarik yang pas bareng sama suami ya. Karena pasti kan agak berbeda. Kalau bareng sama suami modalnya keluarin sendiri soalnya. Itu pasti punya tips dan trik sendiri gitu. Biar gimana caranya sesuai budget, sesuai perjalanan-perjalanan yang pengen dituju juga sesuai, semuanya pakai sesuai. Itu gimana caranya? Jadi kita tuh paling mengkompres budgetnya itu untuk akomodasi sih Mbak, sama transportasi. Jadi dulu waktu kita belum punya mobil sendiri, kita selalu naik transportasi umum. Jadi selalu meskipun jaraknya misalnya 8 jam naik bus, kita akan jabanin gitu, karena itu adalah pilihan paling murah daripada misalnya naik kereta yang harganya lebih mahal daripada harga tiket pesawat kalau di Eropa ya. Terus hotelnya kita cari hotel murah dan nginepnya di Airbnb ataupun kayak di hostel kayak gitu. Jadi kita coba mix and match akomodasi tempat kita menginap gitu. Jadi untuk senang-senangnya kita kompensasinya di makanan. Jadi kadang-kadang kita makan di restoran yang enak gitu. Jadi jangan mau semuanya enak-enak, karena ya udah pasti budgetnya harus enak juga gitu kan, harus banyak. Jadi kita berusaha mengkompensasinya dengan ya nggak enaknya di transportasi biasanya, karena harus melakukan perjalanan misalnya 1 hari kayak itu pernah dari Antwerpen dari Vienna ke Antwerpen, kita pulang tuh 1 hari 1 malam, benar-benar tidur di bus. Bener-bener backpackeran, tapi seru ya kayaknya. Iya, kebayangnya ya. Seru. 4 hari 1 malam. 4 hari 4 malam. 1 hari 1 malam. Ya Allah, 4 hari saya kapok deh. 4 hari 4 malam ya. Gak mau jalan-jalan lagi. Lelah kayaknya kalau itu. Tapi yang serunya adalah Adin cukup kreatif nih, karena dia juga memposting semua perjalanannya dia di YouTube. Jadi sekarang dia tuh jadi YouTuber juga. Itu seru kan? Nah itu gimana ceritanya Din sampai akhirnya kamu ya udah deh ini sekalian aja nih, banyak orang yang pengen tahu gitu, terus akhirnya jadi YouTuber sekalian. Iya, jadi dulu kan karena kan kita kenal Mbak Reni sebenarnya gara-gara dulu sama-sama kerja di TV. Jadi karena dulu belajar di dunia jurnalistik tuh begini-begini, nulis naskah segala macam. Terus akhirnya mikir kenapa ya dulu pas jalan-jalan sama keluarga emang udah seneng kayak videoin perjalanan. Terus mikir kenapa nggak dimanfaatin skill yang didapat dari dunia jurnalistik ini, terus bikin karya sendiri gitu di YouTube. Ya udah di post aja. Dan karena menikah, abis itu makin sering jalan-jalan, apalagi kan tinggal di Eropa, banyak gitu yang bisa di-share sama teman-teman kita di Indonesia, sama keluarga juga, karena kan nggak tiap hari ngobrol sama keluarga. Jadi kadang-kadang kalau ngepost di YouTube mereka jadi bisa nonton, jadi bisa lihat kegiatan aku sama suami itu seperti apa kayak gitu. Jadi kasih informasinya nggak cuma tentang traveling, tapi ya balik lagi kayak tentang kehidupan muslim di sini, terus kegiatan aku di sini ngapain aja gitu Mbak. Lebih berwarna, bervariasi. Biar ada kerjaan juga. Biar ada kerjaan juga. Berarti memang kalau jiwa jurnalisnya udah mendarah daging udah sulit tuh. Jadi kemana aja tetap harus ada yang dipublikasi. Sama sebetulnya, kita punya banyak kesamaan ya Mbak. Apalagi samanya. Oh tapi cukup menarik tuh tadi beberapa tips dari. Aku sekarang mau nanya, kalau dirimu punya tips nggak? Saya coba usaha ya. Boleh. Saya biasanya punya 4 faktor sih atau 4 tips. Oke. Yang pertama pertimbangkan. Pertimbangkan apanya? Pertama pertimbangkan kita mau kemananya, destinasi kita, terus kemudian dan sebagainya macamnya. Yang berikutnya lagi perhitungkan ya. Perhitungkan cost kita. Terus kemudian biasanya saya punya tips itu menyisihkan 20% dari estimasi budget. Nah, setelah perhitungkan yang berikutnya pengalaman. Jadi sebelum kita mau kemana kita tanya dulu pengalaman orang-orang yang sebelumnya. Oke. Nah,
Dan yang selanjutnya, percayalah bahwa di mana ada niat di situ ada jalan. Jadi ada 4P itu saya. Oke, saya pikir nanti habis itu ya sudahlah tidak jadi berangkat gara-gara Itu yang kelima. Biasanya saya ngumpulin semuanya mentok-mentoknya ya. Ujung-ujungnya begitu, biasa lah ya, kelihatan dari muka kan ya. Jangan dong. Tapi Adin, ini kan kamu kan udah berapa lama sih? Aku lupa kamu udah berapa lama tinggal di Belgia dan Belanda ini? Kurang lebih berarti sampai dengan sekarang. Hampir 4 tahun sih Mbak. Oh, hampir 5 tahun ya. Hampir 4 tahun. Nah selama 4 tahun aku dulu ya nanya. Kita sweet dulu apa? Biar adil, nggak usah ya. Jadi selama 4 tahun ini pasti kan kamu juga punya rencana-rencana nih, kayak setiap tahun pasti kamu punya planning apa yang harus kamu lakukan di tahun ini, di tahun sebelumnya. Nah di tahun ini sendiri gitu, kamu rencana ke depannya tuh mau apa? KPR kan? Sulit ya KPR. Kalau tahun ini karena ada pandemi ini juga susah ya sebenarnya mau bikin plan segala macam. Tapi karena di tahun-tahun sebelumnya fokusnya studi, sekolah, terus settle juga karena kan kita banyak pindah-pindahnya di awal-awal tahun. Sekarang sih pengennya cari kerja, tapi pengen kembali ke media juga sih. Sama di Belgia itu dan di Belanda ada ujian khusus untuk orang-orang yang misalnya mau bekerja di dunia media karena levelnya itu harus setara sama seperti bahasa ibu gitu. Jadi aku harus ujian itu, sama pengennya balik kerja ke media, cuman in the meantime mungkin akan cari kerja yang di luar media dulu sih. Oke, tuh. Tapi terakhir deh, aku menanya terakhir nggak apa-apa ya. Nanti abis itu Mas Aput langsung lanjut. Ini Adin sama keluarga suami itu pasti toleransi beragama dong ya. Itu Alhamdulillah ya. Yang kamu rasakan gitu hidup dalam kondisi toleransi beragama yang cukup kuat di sana gitu, gimana Din ngejalaninnya? Aku percaya kayak yang Allah janjikan, kayak keluarga itu orang yang berjodoh itu pasti sekufu gitu ya kan Mbak. Jadi aku dapatnya juga keluarga yang memang cocok sama aku gitu. Jadi di keluarga aku nggak ada anjing, jadi nggak ada kesulitan untuk beribadah ataupun kayak untuk sehari-hari. Terus juga waktu kita pertama kali pindah ke Belanda kan aku tinggalnya sama mertua. Jadi mertuaku itu karena tahu kita makannya makanan halal, semua pancinya itu disediain panci halal. Jadi kayak panci-panci yang lama dipisahin lemarinya, terus dibeliin panci-panci baru yang emang khusus panci halal. Terus semua peralatan makan kita samak dulu di tanah, di taman rumah gitu kan. Terus ya santai-santai aja, mungkin kadang-kadang mereka lagi pengen makan babi gitu kan, babi panggang atau apalah lagi pas kumpul keluarga, tapi tetap makanan kita itu dipisahin, tetap ada makanan yang halal. Jadi mereka udah emang tahu, udah secara otomatis gitu. Nah, toleransi beragamanya berarti. Jadi aku juga nggak perlu banyak kayak harus ngasih tahu gitu. Baik. Okay. Alat masak dibedain juga ya. Iya Mas, waktu kita tinggal bareng dibedain pasti. Iya. Dan aku yang masak kan, jadi aman insya Allah. Oh berarti kamu udah memperkenalkan makanan apa aja, makanan dari Indonesia ke keluarga suamimu? Selain dari mie rebus ya. Nah, kalau di Belanda itu enaknya, Belanda itu berasa kayak rumah Mbak, karena mereka itu sangat familiar sama makanan Indonesia. Kalau kita ke Belanda itu restoran-restoran Indonesia ada di mana-mana, dan mereka senang makan makanan Indonesia sih sebenarnya, kayak paling nggak sekali dalam sebulan mereka pasti makan. Cuman kan namanya makanan luar negeri gitu kan, kayak kita makan makanan Jepang di Indonesia kan udah disesuaikan sama lidah Indonesia, kayak gitu juga di Belanda. Jadi Indonesianya tuh nggak Indonesia banget. Jadi aku kalau masak lebih kayak aku pedesin, terus aku cocokin sama rasa asli Indonesia ya. Kadang-kadang mereka, oh ini tuh rasa aslinya agak pedes ya, agak ini ya, tapi mereka seneng gitu. Mereka suka makan Indonesia. Mereka tahu gak sih kalau kita misalnya punya sambal mangga, sambal teri, sambal cumi dan sejenisnya? Suami suka Mas, tapi kalau keluarga aku nggak memperkenalkan sambal-sambal ini, ntar mereka pingsan. Sejauh ini berarti yang kamu lakukan berarti di tahun 2020 ini plan kamu ke depan selain pulang ke Indonesia, pengen kerja, apa lagi? Sekolah kamu masih ini nggak sih? Masih kuliah kan, Din? Masih.
Enggak. Oh, Jadi udah. S2-nya udah nggak dilanjutin, Mbak. Karena pengen kan tadinya itu program bahasa Inggris, aku pengen ganti ke program bahasa Belanda. Oh gitu. Terkait dengan bahasa, dari beberapa bahasa yang Mbak Andin kuasai, Mbak Andin lebih senang sama bahasa apa selain bahasa Indonesia dan bahasa Medan? Bahasa Medan. Sehari-hari aku sekarang sama suami bahasa Belanda, Mas. Jadi kayak sekarang kadang-kadang mikirnya dalam bahasa Belanda gitu daripada bahasa Inggris, karena mungkin otaknya lagi transisi juga ya gitu. Cuman ya kalau bahasa Inggris kan lancar, tapi bahasa Belanda itu kayak lebih, oh ya ini sekarang bahasa aku juga gitu, karena kan keluarga emang orang Belanda. Sedangkan kalau bahasa Inggris lancar tapi nggak ngerasa memiliki bahasanya gitu, karena kan bukan bagian dari budaya aku ataupun dari keluargaku gitu. Oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhir ya buat para muslim, para pemirsa TVmu yang sedang menyaksikan Adin di sana gitu, yang mungkin terinspirasi dari cerita Adin, bagaimana dengan bertemu suami, bagaimana akhirnya menjadi muslim traveler. Boleh nggak sih Din, kamu kasih buat orang-orang yang memang mau jadi kayak kamu gitu, suka jalan-jalan gitu, Jangan. Nasihat yang terakhir deh gitu, 1 menit terakhir. Untuk ya pokoknya ya gitu. Kalau yang perempuan aku sarankan ya jangan sendirian ya, karena sebaiknya ada mahramnya. Dan jalan-jalan itu jangan cuma untuk menceklis semua apa ya, kayak bucket list kita pengen ke negara ABCD, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi niatnya itu misalnya untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Kadang-kadang tuh aku sukanya misalnya kayak ini tahu ada cerita ini di Quran, terus ketika pergi ke sana jadi kayak membuktikan, oh ini emang benar ada di Quran dan memang ini yang Allah maksud gitu. Terus mempelajari budaya setempat juga. Jadi kayak kita itu pulang, kita jadi punya ilmu baru. Itu kayak pulang-pulang kayak abis belajar, nggak bisa mempelajari sesuatu yang ada di lapangan, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau teori kan orang itu lebih kayak apa ya, berlomba-lomba untuk posting, oh ya aku udah pernah ke negara ABCD. Tapi aku sarankan untuk jangan untuk hal-hal yang kayak gitu, tapi untuk lebih belajar sih. Oke, wah luar biasa. Bener juga sih ya, jangan cuma sekedar posting di media sosial berharap banyak dapat like gitu, berharap orang-orang wah keren udah kesana. Nggak cuma sekedar gitu harusnya ya, tapi harus ada apa sih pulang dari sana bawa apa Ada nih value. Iya betul. Adin makasih banyak ya, nggak kerasa loh kita udah ngobrol 1 jam. Makasih Adin udah menginspirasi kita dengan Sama-sama, Mbak. Ya dengan Allah. cerita yang luar biasa. Akhirnya kita bisa bertemu lewat Zoom setelah kita lama sekali tidak bertemu. Semoga Adin sehat terus di sana. Salam buat Michael, salam buat keluarga Michael juga di sana. Salam buat keluarga di Medan juga. Yang Adin juga pasti kangen banget sama Medan. Yang Adin belum pulang, mau 2 tahun ya Din ya, berarti Adin ya. Iya. Nah pemirsa TVmu, setahun lah Mbak. setahun ya. Oke, Mas Saput juga terima kasih loh udah nemenin Terima aku. kasih loh. Jangan bosen ya. Belum sih. Iya. Saya susah boring kalau di sini Oh, ya. tapi Ini aku yang tagline-nya bosen. apa? Ini tagline-nya apa sih? Ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Enggak boring loh. Nggak boring Iya. ya. Harusnya kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya sama Iya, Mas Saput iya, ya. iya. Nanti ya, pokoknya Mas Saput berarti janji sama aku bakalan sering-sering balik ke sini. Kita bakalan ngobrol sama narasumber-narasumber kita yang lainnya. Iya, tapi saya susah boring loh di sini loh. udah. Kita udah 1 jam Mas. Jadi mau nggak mau kita harus akhiri dulu. Jangan lupa untuk pemirsa TVmu untuk saksikan terus podcast TV Show TV Muhammadiyah setiap hari Senin sampai Minggu di jam yang sama, di waktu yang sama. Pokoknya semuanya pasti menarik, semuanya pasti bermanfaat insya Allah. Saya Reni Risti pamit undur diri. Saya Mahfud Miko. Pamit undur diri juga. Kalau kayak gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.